Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia semakin dekat dengan matchday pada Maret ini. Dan kita tahu bahwa dinamika berita soal Timnas Indonesia selalu ada. Selalu menarik karena Garuda adalah harapan kita untuk melihat nama Indonesia ada di Piala Dunia untuk pertama kali, walaupun dulu ada Hindia Belanda katanya ya di Piala Dunia pertama tahun 1924. Nah, soal Timnas Indonesia, ada yang menarik dari pernyataan manajer BTS Sumarji. Dia mengatakan bahwa kemungkinan ada pemain kejutan dari 27 pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nama-nama ini akan dirilis pada awal Maret. Namun pemain akan dikumpulkan pada 15 Maret ya. Kecuali pemain abroad yang mungkin datang beragam ya. Antara 17, 18, bahkan mungkin ada yang tanggal 19. Diharapkan bisa lebih cepat. Ya itulah kondisinya. Mereka masih ada pertandingan, sedangkan di Liga 1 bisa disesuaikan karena kita memegang kendali kompetisinya. Dalam hal ini PSSI memegang kendali kompetisinya sehingga bisa diatur jadwalnya. Berbeda dengan pemain abroad ya tergantung klub masing-masing. Dan kalau belum selesai pertandingan ya tidak bisa dilepas. Nah, berdasarkan rapat terakhir kata Sumarji, ada 27 pemain yang masuk radar Patrick Kluivert CS. Dan dia menyebutkan ada pemain kejutan. Tapi tunggu saja. Ya, disinilah yang akan saya bahas ya, pemain kejutan. Pemain kejutan di Timnas Indonesia. Siapa kira-kira? Mungkin teman-teman bisa menduga juga, bisa memberi komentar di bawah ya. Pemain kejutan. Tapi menurut saya kejutannya mungkin tidak terlalu mengejutkan. Mungkin maksud Pak Sumarji adalah pemain yang pernah tidak dipanggil hadir lagi di Timnas Indonesia. Kita tahu bahwa Patrick Kluivert sudah berkunjung ke Indonesia ya bersama 3 asisten dia selama 10 hari. Dan tentu ada beberapa pemain yang dipantau, tapi menurut saya hanya beberapa, tidak banyak lah ya. Hanya beberapa saja yang dilihat. Dengan waktu sedikit, dia tidak mungkin melihat seluruh klub atau seluruh pertandingan. Maka itu, menurut saya, ada kejutan dari Liga 1. Tapi, saya sampaikan dulu beberapa nama yang mungkin jadi kejutan. Rumor muncul, yaitu diantaranya kiper Palermo ya. Klub Serie B yaitu Emil Audero. Katanya kemungkinan jadi pemain kejutan karena dia akan segera diproses walaupun belum tahu ya. Karena kalau untuk pertandingan Australia sepertinya mepet ya. Karena 13 Maret harus didaftarkan 23 nama harus didaftarkan. Jadi apakah Emil Audero bisa diproses cepat itu, saya meragukannya. Jadi menurut saya bukan dia yang jadi pemain kejutan. Lalu juga Mauro Gistra, kabarnya sampai sekarang belum juga kedengaran update-nya seperti apa. Walaupun berita macam-macam ya di berita. Katanya diproses, tapi tidak jadi. Dan belum ada hal konkret. Sedangkan sekarang bulan Maret sebentar lagi, sekitar 7 hari lagi, seminggu lagi, kita juga akan menjalani ibadah puasa. Jadi, ini juga bukan pemain kejutan yang dimaksud. Nah, apakah pemain kejutan itu ada 2 pemain muda yang tidak terpakai di Timnas Indonesia U20, yaitu Dion Mark dan Tim Gaypens. Ini menarik untuk ditunggu.
Namun kalau dilihat dari grafik permainan mereka di klub, di tim U21 MN dan juga Top Os, agak kurang meyakinkan sih ya. Tapi kita tunggu saja, karena mereka sudah diproses jadi pemain naturalisasi. Jadi rasanya kalau tidak dimaksimalkan, buat apa gitu ya. Sedangkan timnas U20 sudah selesai. Paling mungkin mereka ini dipersiapkan untuk Piala Asia U23 yang belum tahu, baru mau masuk kualifikasi. Indonesia tidak masuk kualifikasi, tapi masih 2026 gitu ya, Piala Asia U23 ini. Nah, apakah dua pemain ini? Tapi kalau dilihat lagi posisi mereka, Tim Gapens back kiri, Dion Mark di posisi back tengah, rasanya sudah cukup ya. Timnas Indonesia tidak kekurangan itu. Walaupun Justin Hubner absen, tapi masih ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada juga Messi Girls, Jay Itjes, dan mungkin Sen Patinama, Kevin Dix, walaupun kemungkinan itu terjadi main di back tengah kecil ya. Nah, jadi apakah dia yang akan menjadi, mereka yang akan jadi pemain kejutan itu? Kemungkinan itu besar, kemungkinan besar bisa saja terjadi. Apakah Dion Mark dulu atau Tim Gapen atau dua-duanya? Ini menarik untuk ditunggu. Saya cenderung ke dua pemain ini. Tapi ada juga dua pemain yang sempat terbuang, yaitu Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Hal ini sendiri sudah diakui oleh Pak Sumarji, bahwa pemain yang sempat tidak dipanggil ada kemungkinan untuk dipanggil lagi. Dan saat ini Elkan Bagot sudah pulih dari cedera, dia sudah main lagi dengan Blackpool di beberapa 8 pertandingan terakhir. Dia main cukup banyak, sekitar 90 menitan untuk Blackpool. Jadi peluang itu tetap ada walaupun dia sempat diganggu cedera ya. Lalu Sadil Ramdhani di Sabah FC juga terus menunjukkan permainan bagus. Musim lalu dia cetak banyak gol, tapi memang dia sudah tidak dilirik saat itu oleh Sintayong. Nah, itu kira-kira sekitar 6 atau 7 nama yang menurut saya berpotensi jadi pemain kejutan. Atau ada lagi nama-nama lain. Mungkin dari Liga 1 ya. Saya lupa menyebutkannya, mungkin seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa mungkin saja ya dengan kehadiran Patrick Kluivert, dia melihat menit bermain squad atau pemain yang ada di squad, beberapa nama bisa tersingkir. Nathan Chuaon, dan mungkin saya ragu juga Sen Patinama. Kalau Nathan Chuaon dilepas atau dicoret, ini mungkin ada peluang Edo Febriansah bek Persib ya untuk masuk. Ini juga bisa jadi kejutan. Lalu di lini depan tanpa Ragnar Oratmangun, dan ya tanpa Ragnar Oratmangun yang akumulasi kartu, mungkin juga ada tambahan pemain. Tapi ya saat ini Ramadan Sananta ya mungkin ya. Ada Ole Romeni. Apakah ada pemain lain yang mungkin dipanggil di Garuda Calling nanti? Ini menarik. Misalkan Malik Rizaldi yang juga membaik penampilannya dengan Persebaya Surabaya. Walaupun klub asal Surabaya ini agak tertahan ya. Nah, di luar itu juga saya ingin bicara soal Jairo Ridawal yang perkembangan terakhirnya malah agak sulit untuk diproses naturalisasinya sampai Maret nanti, karena masih ada berkas yang belum lengkap. Nah,
ini diakui sendiri oleh Erick Thohir ya, seperti yang diungkapkan oleh senior saya, Bung Ropan di videonya ya, di channelnya, dia mengatakan cukup berat bagi Gerald de Waal untuk main di Australia melawan Bahrain. Nah, tanpa Jairo, menurut saya ini juga membuat formasi timnas Indonesia tidak akan banyak berubah kecuali hadirnya oleh Romeni ya. Tanpa Jairo de Waal berarti formasi timnas menurut saya tidak mungkinlah berubah banyak ya. Martin Paes di kiper, Messilgers. Kalau formasi 4-3-3 ini, Messilgers dan J.I. Jess di bek tengah, kanan kiri ada Kevin Dix dan Calvin Verdong. Di tengah ada Ivar Jenner, Tom Haye, dan mungkin ini siapa yang akan dibutuhkan pemain baru nih, di tengah ini? Apakah Marcelino di tengah atau Saint Patinama? Kita tunggu saja apakah timnas akan memakai 4-3-3. Sedangkan di depan mungkin kita tunggu ya apakah Rafael Struijk yang melempem di Brisbane Roar masih dapat panggilan. Kalau masih, dia masih ada di posisi winger kiri. Dan di tengah ada Ole Romeni dan di kanan mungkin Marcelino ya. Dan kita juga jangan lupakan ada Witan, ada Egy Maulana. Itu juga berpotensi untuk memasuki skuad Indonesia, apakah jadi cadangan, termasuk Ramadan Sananta yang cukup konsisten cetak gol dengan Persis Solo. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan salam